إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله وسلم وبارك عليه أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para jamaah sidang Jumat ingkang kula hormati, pertami-tami mari kita saling mengingatkan untuk boten sampai lupa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala minimal dengan kalimat tahmid. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Karena sampai saat niki kita tasih Allah berikan kesempatan untuk tetap hidup, menghirup nafas sehingga kita saged menjalankan rutinitas harian kita lan lebih lagi kita saged menjalankan napa-napa ingkang sampun Allah haturkan atau perintahkan. Rasa syukur niki penting kita utarakan amargi rasa syukur niki pertanda bahwa kita benar-benar tahu Allah sampun memberikan nikmat kepada kita. Kita sami-sami belajar mensyukuri napa-napa ingkang sampun Allah berikan kepada kita. Mulai dari hal yang paling kecil kemudian kepada hal yang paling besar. Kalau seandainya kita mampu belajar, mampu menyadari bahwa napa ingkang kita miliki hal yang paling kecil niku saged kita syukuri, insyaallah napa-napa yang Allah berikan lebih dari niku kita pun saged syukuri. Karena napa Allah sampun memberikan janji kepada kita bahwa siapapun hamba-hamba Allah ingkang saged mensyukuri nikmat sing sampun Allah berikan, niscaya Allah akan memberikan kelebihan kenikmatan sedikit demi sedikit ataupun secara langsung banyak. Sebalikpun Allah juga memberikan balasan bagi sinten-sinten kita hambanipun Allah ingkang dereng saged mensyukuri nikmat yang Allah sampun berikan kepada kita. Napa balasanipun? Yaitu azab ingkang pedih. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mugi-mugi kita termasuk hamba-hambanipun Allah ingkang pandai bersyukur sehingga Allah berikan, Allah limpahkan, Allah tambahkan nikmat-nikmat kepada kita sedanten sehingga kita mampu bersemangat untuk menjalankan rutinitas harian kita. Ingkang nomor kali kita sami-sami mengingatkan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dengan sungguh-sungguh takwa. Artinipun kita sungguh-sungguh menjalankan napa-napa ingkang sampun Allah perintahkan.
berniat lan boten menyepelekan napa-napa ingkang sampun Allah perintahkan, lan sungguh-sungguh pula untuk menjauhi, berusaha semaksimal mungkin menjauhi napa-napa ingkang sampun Allah larang, sehingga kita termasuk hamba-hambanipun Allah ingkang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada niku, Allah pun sampun memberikan kita sebuah balasan dari ayat ingkang sampun Allah cantumkan. Barang siapa ingkang saged bertakwa, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah ingkang kita hadapi, lan jalan keluar dari setiap cobaan ujian ingkang kita hadapi. Lan Allah pula sampun menyediakan kita rizki dari arah ingkang boten kita duga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mugi-mugi selain kita menjadi tiang ingkang saged pandai bersyukur, kita pun saged dicatat sebagai hamba-hambanipun Allah ingkang bersungguh-sungguh meningkatkan takwa kita. Para jamaah sidang Jumat ingkang kula hormati, wonten cerita menarik ingkang kita perlu gali kembali, ingkang perlu kita ingat kembali, yaitu cerita sahabat, di mana suatu saat Nabi Muhammad SAW ketika berada di masjid menyampaikan di hadapan para sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabat, mantun niki wonten akan datang seorang ahli surga. Para sahabat pun terkaget dan penasaran, sinten ingkang sampun Nabi Muhammad sebutkan sebagai ahli surga. Lantas setelah perkataan itu, datanglah seorang laki-laki baya dengan keadaan jenggot yang masih basah bekas air wudhu dan menjinjing sandalnya di tangan kirinya. Sontak para sahabat pun menduga bahwa tiang ingkang sampun Nabi sebutkan niku wau adalah orang baya tersebut. Kemudian hari itu pun dilalui para sahabat dengan rasa penasaran, napa nggih tiang baya tersebut ingkang Nabi maksud sebagai ahli surga. Hari pertama dilalui dengan rasa penasaran. Kemudian di hari kedua, ketika para sahabat berkumpul, Nabi Muhammad pun menyampaikan hal yang sami. Wahai sahabat-sahabatku, mantun niki bakal datang di antara kita ahli surga. Dan napa ingkang terjadi? Lagi-lagi tiang baya tersebut pun datang dengan keadaan ingkang sami, yaitu jenggot basah dengan keadaan setelah berwudu lan menjinjing sandal dengan tangan kirinipun. Para sahabat pun semakin yakin bahwa orang yang dimaksud oleh Nabi tersebut adalah orang tersebut. Tapi para sahabat belum bisa memastikan karena hanya sebuah dugaan. Akhirnya di hari kedua pun para sahabat melalui hari itu dengan rasa penasaran karena belum mendapat jawabannya. Para sahabat pun enggan untuk bertanya kepada Nabi karena malu bertanya secara langsung. Akhirnya datang hari ketiga. Di hari ketiga pun sami, Nabi Muhammad SAW menyampaikan di antara para sahabat bahwa setelah niki bakal datang seorang ahli surga. Lantas siapa niku sing datang? Sami, tiang baya dengan keadaan ingkang sami, sehabis berwudu, jenggot basah dan menjinjing sandal dengan tangan kirinya. Para sahabat pun semakin yakin bahwa orang tersebutlah yang Nabi Muhammad cap sebagai seorang ahli surga. Namun di antara para sahabat niki penasaran, kenek nopo Nabi Muhammad SAW sampai ngecap bahwa tiang niku wau sebagai ahli surga. Maka di antara para sahabat niku wonten salah satu orang namanipun Abdullah mengikuti orang tersebut. Lantas di perjalanan Abdullah menyampaikan ke orang tersebut, wahai saudaraku,
saya telah bertengkar dengan ayah saya. Saya mohon izin untuk menginap di rumah jenengan selama 3 hari. Bolehkah? Lantas orang bayi tersebut pun menyampaikan, monggo silahkan. Niatipun adalah ingin melihat nopo ingkang sampun orang tersebut lakukan, sehingga Nabi Muhammad ngecap sebagai ahli surga. Maka Abdullah pun bersama orang tersebut datang ke rumahnya. Setelah hari pertama dilalui, Abdullah belum menemukan sesuatu ingkang dijalani secara khusus oleh tiang tersebut. Boten juga bangun malam, boten juga melaksanakan sholat tahajud. Namun di tengah-tengah malam orang tersebut mengucapkan beberapa zikir. Hanya itu saja, boten sampai sholat tahajud. Setelah itu tidur lagi dan mengerjakan sholat subuh. Di hari yang kedua pun orang tersebut tidak melaksanakan puasa sunnah. Nggih, sami kados kita-kita. Mam sami, bergaul sami, mengerjakan rutinitas harian sami. Sholat 5 waktu wajib sami dikerjakan. Boten mengerjakan sesuatu hal-hal ingkang sunnah di penglihatan. Boten. Haripun di hari kedua Abdullah ini sudah mulai merasa kecewa. Amargi napa? Amargi boten menemukan amalan-amalan khusus ingkang dikerjakan orang tersebut. Di hari ketiga sami mawon. Orang tersebut boten mengerjakan sesuatu sunnah, hanya mengerjakan sesuatu ingkang wajib mawon. Kemudian di hari ketiga nikulah baru Abdullah menyampaikan niatannya kenapa Abdullah ini ingin tinggal di rumah orang tersebut. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa aku tidak pernah bertengkar dengan ayahku. Akhirnya pun jujur bahwa memang Abdullah boten pernah bertengkar dengan ayahnya. Niku cuman alasan mawon. Aku ingin tinggal bersamamu karena aku mendengar Nabi Muhammad menyampaikan 3 kali bahwa akan datang di antara kita para sahabat seorang ahli surga. Dan di 3 kesempatan niki engkaulah yang datang. Maka kami yakin bahwa engkaulah ahli surga tersebut. Tapi sayang, kula niki agak kecewa. Amargi napa? Amargi kula mboten menemukan amalan-amalan ingkang khusus yang engkau kerjakan wahai saudaraku. Sehingga si Abdullah pun bertanya kepada orang tersebut, apakah betul wahai saudaraku, engkau tidak punya amalan-amalan khusus sehingga engkau dicatat sebagai ahli surga? Orang tersebut pun menjawab, betul wahai Abdullah, aku tidak punya amalan-amalan khusus. Amalanku hanya apa yang engkau lihat. Aku mengerjakan yang wajib, sudah selesai. Setelah mendengar jawaban yang seperti itu, tambah kecewalah Abdullah. Lantas dengan seketika Abdullah pun beranjak dari rumahnya, meninggalkan rumahnya. Namun di tengah perjalanan melangkah keluar rumah, Abdullah dipanggil oleh saudara tersebut. Wahai Abdullah, memang betul aku tidak punya amalan-amalan yang sunnah. Aku hanya mengerjakan yang wajib. Tapi ketahuilah wahai Abdullah, aku tidak pernah menyimpan rasa dendam pada seorang pun. Aku pula tidak pernah hasud, tidak pernah hasad terhadap siapapun yang Allah lebihkan kebaikan kepadanya. Maka dari situ Abdullah pun menyampaikan, Masya Allah, inilah yang sesungguhnya membawamu kepada cap ahli surga. Para jamaah sidang Jumat ingkang kula hormati, tidak sedikit dari kita menganggap bahwa masuk surga niku sesuatu hal ingkang sangat berat. Tidak sedikit pula kita demi masuk surga mengerjakan hal-hal ingkang sunnah, memperbanyak sholat tahajud, memperketat sholat duha, mempertajam sholat hajat kita, memperketat pula puasa kita. Namun kita lupa bahwa wonten satu hal ingkang saged menjadikan kita mendapatkan tiket masuk surga tanpa hal itu. Artinya pun kita walaupun mengerjakan hal ingkang wajib mawon saged masuk surga, tapi dengan syarat
penyakit-penyakit ingkang dalam hati kita niki perlu kita bersihkan, apalagi penyakit dendam. Memang untuk meninggalkan rasa sakit niku berat, tapi sami-sami monggo kita belajar sehingga kita walaupun dengan amalan yang pas-pasan, artinya pun mengerjakan yang wajib mawon, tapi tiket masuk surga niku tetap bisa kita dapat sedanten, sehingga jamaah teng mriki boten hanya sekedar jamaah salat Jumat, namun juga jamaah masuk surga sedanten. Allahumma amin. Mugi-mugi kita sedanten termasuk hamba-hambanipun Allah ingkang saged menahan hawa nafsu kita untuk tidak menyimpan rasa dendam kita terhadap sanak saudara kita, terhadap tetangga-tetangga kita, terhadap teman-teman kita, terhadap guru-guru kita, terhadap murid-murid kita, dan terhadap anak-anak kita. Mugi-mugi Allah pula tetapkan kita termasuk hamba-hambanipun ingkang pandai bersyukur, ingkang pandai bertakwa, sehingga kelak suatu saat di akhirat kita termasuk hamba-hambanipun Allah ingkang meraih kemenangan yang sesungguhnya. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya'lamu annallaha amarana bi amrin azim, amarana bis salati wassalami ala nabiyyina faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya fattahu ya razzaq ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.